kelompok 2 akan menjelaskan tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Perkenalkan, nama saya Raka Abdul Rahim. Perkenalkan, nama saya Rasid Mulyana. Perkenalkan, nama saya Satria. Perkenalkan, nama saya Firda Rahmania Putri. Perkenalkan, nama saya Niara Lahyani. Perkenalkan, nama saya Pengertian bank. Istilah bank berasal dari bahasa Itali, yaitu banco yang berasal meja atau bangku. Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang di kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun GIR. Fungsi bank. Setelah mendapatkan penjelasan tentang pengertian bank pada pokok bahasa sebelumnya, menurut Anda apakah sesungguhnya fungsi bank itu? Secara umum, bank berfungsi sebagai lembaga imediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Jenis-jenis bank. Bank dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. 1. Berdasarkan kelembagaan. Berdasarkan aspek kelembagaannya, terdapat dua jenis bank, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. A. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank Pengkreditan Rakyat. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. B. Prinsip kegiatan usaha bank. Ada dua prinsip kegiatan usaha bank yang berkembang di Indonesia, yaitu yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Yang kedua, ada bank syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun hal yang dapat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu yang pertama ada perniagaan barang-barang yang haram, yang kedua ada bunga, yang ketiga ada perjudian dan spekulasi yang disengaja, dan yang keempat ada ketidakjelasan dan manipulatif. Dan dalam operasionalnya, perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah bank syariah tidak menggunakan bunga, melainkan bagi hasil. C. Produk dan layanan bank. Produk bank dapat dikelompokkan menurut kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menghimpun dana terdiri atas tabungan, sertifikat deposit, deposito berjangka, dan giro yang secara umum disebut dengan produk simpanan. Selain produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga menyediakan jasa-jasa lainnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, transfer, yaitu jasa yang diberikan bank untuk mengirimkan sejumlah uang kepada penerima. Yang kedua, ada safe deposit box, yaitu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta. Yang ketiga, bank garansi, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan. Yang keempat, inkanso, jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah. Yang kelima, clearing, yaitu penyelesaian utang piutang antar bank. Yang keenam, insurance, yaitu layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi. Yang ketujuh, kartu ATM atau kartu debit, yaitu sejenis kartu plastik yang dapat digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM. Yang kedelapan, yaitu kartu kredit, adalah
alat pembayaran dengan cara kredit. Yang kesembilan, banknotes, yaitu uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit. Yang kesepuluh, referensi bank, yaitu keterangan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat. Yang ke-11 ada bank draft, yaitu cek yang diterbitkan oleh bank. Ke-12 ada letter of credit, yaitu sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya. Yang ke-13 ada money changer, yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu. Dan yang terakhir ada traveler check, yaitu CQ yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang berwenang dalam bentuk pecahan tertentu. Khusus untuk bank syariah, produknya memiliki karakteristik khusus. Secara umum, produk bank syariah tersebut dapat dibagi menjadi 3, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada produk penghimpunan dana. Yang kedua ada produk penyaluran dana. Dan yang ketiga ada produk jasa. Prinsip operasional syariah yang dapat diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat di bank syariah adalah prinsip wadiyah dan mudharabah. Prinsip wadiyah adalah prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah ya domanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Yang kedua, prinsip mudharabah adalah akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah. Tujuan akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dan dengan mengelola dana, dalam hal ini adalah bank. Secara umum, produk penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan bank syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa atau izaroh. Pada dasarnya, prinsip izaroh sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Adapun jenis barang atau jasa yang dapat menjadi objek izaroh diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, barang modal. Kedua, barang produksi. Ketiga, barang kendaraan transportasi. Keempat, jasa untuk membayar ongkos seperti uang sekolah, tenaga kerja, hotel, transportasi. Tiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah kontrak pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah. B. Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak, di mana sohibul mal menyediakan dana, sedangkan mudharib menjadi pengelola dana. C. Pembiayaan dengan akad pelengkap. Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap di bank syariah diantaranya adalah hiwalah atau alih utang piutang, rohan atau gadang, qard, wakalah, dan kafalah. Yang pertama ada wakalah atau pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dibolehkan diwakili. Dua, qard, yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan tertentu. Yang ketiga, ada rohan atau gadai, yaitu akad menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan utang hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank. 1. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. 2. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. 3. Memperlancar mendistribusi barang atau jasa.
4. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Jenis dan prinsip kegiatan usaha dan produk LKNB. A. Pegadaian. Pegadaian adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu demi memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha kegiatan gadai. 1. Melayani jasa penaksiran. 2. Melayani jasa penitipan barang. 3. Memberikan pinjaman dan jaminan. Tugas pokok pegadaian. 1. Membina perekonomian rakyat kecil. 2. Mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar. 3. Menyalurkan kredit atau usaha yang bermanfaat. 4. Membina pola perkreditan agar terarah. Pegadaian juga ikut mengembangkan pegadaian syariah yang berpegang pada prinsip syariah, yaitu tidak menggunakan sistem riba, uang tidak dijadikan komoditas yang diperdagangkan, menetapkan imbalan jasa, dan menggunakan sistem bagi hasil. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Perusahaan pembiayaan yang menyediakan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang digunakan oleh penyewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha dibedakan menjadi 2. 1. Finance lease. Sewa guna usaha yang menggunakan hak opsi, yaitu penyewa dapat memiliki barang setelah masa sewa berakhir, sesuai dengan ketentuan perjanjian. 2. Operating lease. Sewa guna usaha tanpa hak opsi, yaitu penyewa menggunakan barang selama masa perjanjian tanpa memiliki hak untuk memiliki barang tersebut. Dalam perkembangannya di Indonesia juga terdapat leasing syariah dengan menggunakan prinsip syariah baik dengan hak opsi dan tanpa hak opsi. C. Perusahaan asuransi. 1. Pengertian perjanjian dua pihak atau lebih di mana penanggung menerima premi untuk menggantikan kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan tertanggung. Dasar Hukum UU No. 2 Tahun 1992. 2. Fungsi utama risk transfer, mengalihkan risiko dari tertanggung ke penanggung. 3. Jenis asuransi di Indonesia. Asuransi jiwa, asuransi kerugian, reasuransi. Contoh Akses, Jam, Sotek. Prudential, AXA Life. 4. Kontrak asuransi. Kontrak nilai, jumlah pembayaran sudah ditetapkan di awal, misal uang pertanggungan. Kontrak indemnitas, ganti rugi sesuai kerugian yang benar-benar terjadi. 5. Perkembangan. Ada juga asuransi syariah dengan prinsip usaha berbasis syariah. D. Perusahaan anjak piutang atau factoring. 1. Pengertian perusahaan yang membeli dan mengurus piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan lainnya. Dasar Hukum KMK. Hukumnya KMK No. 1251 atau KMK 013/1998. 2. Mekanisme. Klien menjual piutang ke perusahaan factoring lalu ditagih oleh factoring ke pihak ketiga. 3. Jasa anjak piutang, penagihan tagihan dengan fee tertentu, pembelian piutang dengan harga sesuai kesepakatan, pengelolaan administrasi kredit perusahaan. 4. Beda dengan kredit bank, anjak piutang, jual beli piutang, bukan utang piutang, tidak menambah aset debitur, hanya memperlancar arus kas, biasanya tanpa agunan, fokus pada pengelola piutang. Perusahaan modal ventura berasal dari kata venture yang berarti usaha berisiko. Venture capital adalah modal yang ditanamkan pada usaha berisiko tinggi. Menurut Kepres nomor 61 tahun 1988, perusahaan modal ventura adalah badan usaha pembiayaan dengan cara menyertakan modal ke perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah yang ke-1, menumbuhkan dan merangsang pengusaha kecil, menengah, serta memberi bantuan dengan tetap mengikuti kaidah usaha sehat. Yang kedua, membantu pengembangan usaha kecil menengah melalui penyertaan modal, membantu menyusun studi kelayakan, menyediakan dana, SDM, dan bantuan pemasaran. Perbedaan dengan banknya adalah pembiayaan modal ventura bukan pinjaman atau kredit,
tapi penyertaan langsung ke perusahaan. Perusahaan yang menerima disebut perusahaan pasangan usaha atau investing company. Jenis pembiayaan yang ke-1 equity financing, yang kedua semi equity financing, yang ketiga bagi hasil. Lalu ciri-cirinya adalah yang ke-1 pembiayaan berupa penyertaan modal saham dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua risiko tinggi ditanggung investor. Yang ketiga modal berasal dari kumpulan dana investor yang dikelola profesional. Lalu ada unsur modal ventura. Yang ke-1 pemilik modal, yaitu investor yang ingin untung tinggi dan dananya dihimpun di venture capital funds. Yang kedua profesional, yaitu pengelola investasi disebut manajemen venture capital fund company. Yang ketiga perusahaan yang dibiayai, yaitu investing company atau PPU. Lalu ada modal ventura syariah, yaitu adalah pembiayaan dengan penyertaan modal berlandaskan prinsip syariah. Tidak boleh dilakukan pada usaha yang bertentangan dengan syariah. Dan yang kedua ada dana pensiun. Dana pensiun menurut UU nomor 11 tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun. Pengelolanya bisa bank umum atau asuransi jiwa. Lalu jenis-jenis pensiun, yang ke-1 pensiun normal, yang kedua pensiun dipercepat, yang ketiga pensiun ditunda, yang keempat pensiun cacat. Dan jenis dana pensiun menurut pasal 2 UU dana pensiun, yang ke-1 dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh pemberi kerja untuk karyawannya. Manfaat pensiun pasti pendiriannya harus diusahakan Menteri Keuangan. Yang kedua dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa untuk umum, termasuk pekerja mandiri, diatur PP nomor 77 tahun 1992. Mekanisme program dana pensiun. Yang ke-1 peserta membayar iuran pensiun tiap bulan. Yang kedua iuran diinvestasikan atau dikembangkan. Yang ketiga hasilnya membentuk saldo atau manfaat pensiun yang akan diterima peserta. Pengertian OJK adalah lembaga negara yang independen di Indonesia yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Visi OJK menjadi lembaga pengawas terpercaya yang melindungi konsumen dan mendorong industri jasa keuangan yang kompetitif. Misi OJK ada 3. Yang pertama, mewujudkan sistem keuangan yang stabil. Yang kedua, melindungi konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presentasi dari kami, wassalamualaikum.